itu. Yesus dijadikan Tuhan. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan bikin Tuhan. Tuhanmu dua. Tuhanmu dua. Ya kan, Tuhanmu dua. Pernah menjadi manusia sebentar doang. Tapi di mana Allah sendiri yang menjadikan dia Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia menjadi Tuhan 100%, pernah menjadi Tuhan 100%. Roma 14:9, maka dari itu Kristus harus jadi bangke. Yesus harus mati dulu, lalu bangkit kembali supaya menjadi Tuhan. Yesus harus jadi bangke dulu, baru dia jadi Tuhan. Tuhanmu bangke untuk membuktikan Tuhanmu dua. Setelah dia makan ikan goreng, setelah dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nongkrong Tuhan lu pahami dulu itu, baru pindah ke kenapa ditutup biar nggak ketahuan. Begitu konsep ketuhanannya harus jongkok. Lanjut. Oke, jadi gini ya, ini kan ada Ki Ahmad nih. Tunggu CP, tunggu, diam dulu. Assalamualaikum. Jangan munafik kau dulu, Ki Ahmad. Waalaikum laknatullah alaih. Oke, gini Bung Ibes, kita dua kucil dua ya, setuju ya Bung Ibes ya? Gas, pokoknya gua menginjili di sini. Yuk, gas, lawan gua ya, baru. Tapi aku sebenarnya mau bisa istirahat nanti. Gini Pak Christian, tadi biar jangan dibilang nggak dijawab, aku sebenarnya mau jawab tentang hadis persusuan itu. Boleh nggak aku jawab sedikit nih? Aku juga mau jawab juga Bang, tapi abisnya Bang. Oh iya, lanjut Ya, kita kasih dulu waktu ke teman-teman Kristen 3 menit ya. Sebentar, sebelum dimulai aku kasih tahu. Begitu waktunya habis, aku langsung mute ya. Ya. Silakan. Giliran saya. Oke, sabarnya aku saya. CP. Giliran aku sabar CP. 3 menit akhirnya aku CP. Sabar ya CP. Nah, 3 menit Rasid, 3 menit CP gitu ya. Iya. oke. Kristian, asuransi. Yaman. Tadi Firasy sudah ngambil loh. Oh, cepat kau. Jadi gimana ini? Ini giliran 3 menit aku. bagi 2 ya? Cepat. Ya, gitu. 3 menit Kristen, 3 menit Islam aja. Kau cepat. Oh, oke. gitu. Kira tadi 3 menit satu orang. Jadi 6 menit. Si moderator ini pun satu gimana sih? Ntar dulu, aku buka on cam dulu. Kau dari kejang ya. Oke, 3 menit dari Islam, 3 menit dari Kristen. Silakan nanti dibagi-bagi ya. Nih, ya, si Rasul bersabda, susuilah dia sebanyak 5 kali susuan, sehingga dengan itu dia menjadi anak dari jalan persusuan. Maka Aisyah Ummul Mukminin pun juga melakukannya terhadap orang-orang yang ia ingin bertemu kok dengannya kok. Nih, ini bocil belum punya balon. Kalau belum punya balon, mana pentilnya? Nggak punya pentil ini, gitu loh. Emang ada anak 6 tahun punya pentil? Emang ada anak 9 tahun punya pentil? Nggak ada, masih rata. Bagaimana mungkin dia mengasih susunya sama orang yang ingin bertemu dengannya? Nah ini, bocil disuruh ngasih tetenya. Amin. Ya, ini gak dijawab ini. Tadi ayat persusuan mana ini? Mana mujinya? Gitu Abdul, ya. Aku yakin ketika dia ngasih susunya itu, ya, dikasih semua. Gak punya pentil, semua disedot. Nah, karena gak ada pentilnya. Ya, ini tolong direspon ya dulu ya. Oke? Nah, oke. Aku akan kembali matikan timer saya, bro. Tolong matiin kamera saya. Itu tadi dalilnya adalah di Malik ya. Malik 1113. Aduh. Kenapa di iniin video saya? Aduh. Jangan begitu dong. Bukan, timer saya dimatikan. Kamu jangan dimatikan video saya dong, adik. Nggak etis begitu diskusi. Tadi minta dimatikan tadi. Timer saya diberhentiin. Kamu siapa sih? Aduh, Tadi minta. Iya, kamu minta tadi. Aduh, bukan timer saya dimatiin. Oh, Sebentar ya.
Ken, kamu itu gimana sih Ken? Kamu harus tahu dong. Iya, biar ketawa aja Pak. Oke, ya. Aku akan on cam sebentar. Pak Kiamat, nanti habis ini Anda deh ya menanggapi ya. Aku mau on cam sebentar dikit lagi nih. Karena waktu saya tinggal dikit lagi tuh. Tapi sepertinya harusnya 4 menit sih kalian ini. 2 orang. Enggak, itu udah 3 menit itu. Biar capek dah ngomong. Enggak apa-apa. Lanjut. Aku berdakwah di sini. Selalu aja. Kalian bagi cili kan. Sebentar dulu Chris. Ini 3 menit bagi 2 apa 3 menit 1 orang? Enggak usah. Enggak usah. Ini bagiku aja nih. Nanti Kiamat Oh, habis 3 ini. menit 1 orang. Oh, oke. 3 menit 1 orang berarti 6 menit dari Kristen, 6 menit di Islam. Nah, nanti disambung sama Pak Kiamat. Tahu dia hadis ini. Ya, Bukhari 471. 471. Silakan. Oke. Nah, Kaulah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah mengibahkan dirinya kepada Nabi. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita merasa malu saat mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Gak tahu malu kau, katanya. Maka ketika ayat itu turun, oke, apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, si dedek bocil yang ngasih tetek tadi, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Dia merasakan, aduh, aku korban gak ini ya? Sudah kasih tetek sama orang-orang. Ternyata suamiku ini, dia tuh memainkan ini, Kaulah binti Hakim. Siapakah ini? Nanti dijawab sama Bapak Kiamat. Ya, karena waktuku akan habis nanti di sini. Ya, nih, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Rabbmu. I don't see your God. Kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Ini korban dia ini. Ini korban. Ini Bukhari 4721. Kita lihat apakah dia ini. S-A-H-S-A-H-I-H-Hi. Bacanya doif. Ini doif ya. Doif. Doif. Doif ini doif. Oke. Nah, tidak ada Allah. Allah tak ada Allah. Aku tidak melihat Allah kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Dia merasa, aduh, ini tetekku ini kemana-mana ini. Nah, itu. Ya. Ini tolong dijawab dong. Ayat persusuan orang dewasa. Ya. Oke, silakan diperbesar. Naikkan Kiamat. Sabar Kiamat. Sabar. Oh, sabar dulu dong, santai. Enggak, 2 orang Pak. Katanya 2 orang. Nanti kalian Santai. juga. Santai. Aku pakai 2 menit nanti bantah si CP ya mengenai umur Aisyah, kemudian sama hadis persusuan tadi ya. CP. Gampang itu. Nanti pakai waktuku. Tadi kamu bilang doif. Boleh. Nah, doif itu artinya Banyak tertolak. Kiamat besarin CP. Enggak. Ini gue. Gimana nih? Katanya 3 menit 1 orang. Iya. Kan Ibes, CP, gue, Kiamat. Nanti gue sumbang juga Masing-masing dong. Langsung aja satu kali ini. Langsung aja dulu Islam semua. Kristen semua. Baru Islam nanti semua, enggak gitu ya? Ini Bang Ken. Kalau langsung ke Kristen lagi nanti menumpuk-numpuk dia, jadi nggak sempat dibales Kan gitu loh. bagi-bagi Oh gitu ya. Oke, akan Menumpuk. nanti habis CP nanti Kiamat ya. Oh iya dah. Oke. Terserah nggak apa-apa. Boleh. Nah, tapi tunggu ya, yang di bawah coba rekam layar. Ini gue mau kasih apa nih? Kalau udah rekam layar bilang ya. Udah belum? Yang di bawah. Jadi Gas. fresh dulu kita. Oke, udah ya. Silakan rekam layar. Jadi kita lanjut. Oke, jadi ada Tuhan yang sedang gabrul. Ada sebuah ayat yang mengatakan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikan meja-meja, penukar ruang, dan bangku-bangku pedagang berpati. Dan berkatalah kepada mereka, ada tertulis rumahku akan kusebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Di sini data sedang hancur data-data ini. Karena di sini adalah Tuhan yang sedang kena sindrom gangguan jiwa. Dia mengobrak-abrik pasar di bait Allah yang suci. Ini melebihi sindrom dari rasulnya si Paulus, bahwa Tuhan manusia terbatas dan hina ini begitu, aduh,
Sekianlah renungan Kamis dari saya. Silakan dilanjut, Aki Tengku. Oke, stop dulu, Bang. Aku open cam. Apa itu? Aki Tengku juga ikutan. Iya, aku balas ini mengenai data dia bilang bahwa bunda itu berumur masih bocil ya. Pelan aja. Jadi gini ya. Jadi Siti Aisyah dinikahi Nabi Muhammad itu di atas umur 15 tahun. Dalilnya mana ini? Karena ketika mengikuti perang Uhud itu batas usia itu 15 tahun. Karena pada saat usia 14 tahun itu nggak diizinkan oleh Nabi. Tidak diperbolehkan ya, itu syaratnya. Kemudian di mana Siti Aisyah ikut perang Uhud? Ini dia datanya. Nah, ini dia. Kemudian sebentar di sisi stop dulu waktunya. Nah, ini ya. Perlu diketahui bersama bahwa dalam perang Uhud ada beberapa wanita yang ikut serta berjuang, penting untuk membela Rasulullah, berjihad di jalan Allah. Salah satunya adalah Aisyah. Artinya ketika Aisyah mengikuti perang Uhud, dia sudah berusia 15 tahun. Pada saat itu beliau belum menikah dengan Nabi. Oke, di situ sudah terbantahkan bahwa Siti Aisyah menikah di umur di atas 15 tahun. Oke, kemudian mengenai hadis persusuan ya, sebentar. Dimatikan dulu ininya. Waktunya ya ke ini ya. Nah, ini dia. Ini ya. Ini hadis persusuan, ini hadis khususan, bukan untuk semua manusia ya. Ya, ini yang gue bacakan tadi kan CP. Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Baca ya. Mungkin salah memerah susunya, kemudian Salim meminumnya tanpa menyentuh payudara. Oke, tanpa menyentuh payudara. Penjelasannya di sini. Terkait hadis di atas, Imam Syafi'i pun mengakui bahwa hadis tersebut merupakan khusus bagi si Salim. Jadi bukan untuk semua orang ya. Oke. Masih ada waktu ya sedikit lagi. Kemudian apa lagi tadi yang mengenai apa tadi? Kayaknya nggak cukup lagi waktunya. Lanjutlah yang lain. Aku cuma mau bahas itu aja sih. Oke, jadi gini ya. Tunggu mungkin, gini aja. Karena aku berhubung dari jam 2 tadi terlalu lelah ya, solo lawan squad lawan Oten ya, belum ada kalah sampai detik ini. Mungkin ini sudah ada Alfi ya, sudah ada Tengku Ibes. Nanti saya wakilkan aja sama Alfi sama Bung Ibes, biar saya menjadi Theos di room ini gitu loh, menjadi Tuhan. Nah, mungkin Kiamat silakan sama CP. Kalau ada satu lagi Kristen silakan naik ya. Bukan kabur. Gue dari jam 2 ada di solo lawan squad tuh. Oke, nggak apa-apa, Chris. Apa jaga roomnya juga. Jadi gue di sini biar jadi host aja, biar netral di sini ya. Jadi host, sediakan ruang, ada Bung Ken sebagai moderator, dan ya sudah. Jadi nanti Bung Rashid sama Alfi ya. Kalau Bung Tengku mau menambahkan boleh nanti bagi sama Alfi waktunya. Silakan ke Kiamat, silakan. Rashid, aku tadi mau bahas pernikahan. Tunggu. Aman ya CP ya. Gue memang dari jam 2 tadi tuh solo squad terus. Ya, aman itu, Chris. Aman ya. Jadi nggak ada apa di sini. Katakan lo, saya kabur gitu dong. Biar digantikan. CP hari ini saya kabur, digantikan sama si Teuku sama si Rasid gitu dong. Nyatakan kekaburan Anda. Aku mau beli makan bentar, lapar aku. Besarin si Kiamat. Silakan Kiamat. Kabur. Udahlah, aku kasihin samamu. Iya. Jangan ikutin lagi yang pedo-pedo ya. Pedo diikutin. Iya. Oke, begini ya. Tadi saya tanggapi Tengku ya. Gini Tengku, kamu itu kasih nomor hadisnya. Aisyah itu ikut perang itu di hadis mana? Bukan kemudian tunjukin ke saya blogspot. Blogspot itu buang aja, itu narasi nggak akademis itu. Kalau kamu pernah sekolah, mesti kamu tahu, jangan kayak nabimu dong nggak sekolah. Ya. Jadi saya mau lihat hadisnya nomor berapa. Aisyah itu berangkat ikut untuk perang. Apa yang dibawa oleh Aisyah di situ? Bukankah Aisyah itu masih main boneka? Ya dipakai dong. Ya pakai data itu yang benar. Nih saya nih menunjukin kitab nih. Dilihat ya, ditiru Islam. Kalau bawa data itu ini bawa kitab, bukan narasi. Terus dibilang tadi
Rahmadi sama si Tengku ini, oh ayat persusuan itu cuman untuk zaman itu, sekarang nggak ada. Gundulmu nggak ada. Ini Coba, apa tunggu ini? kiamat. Kitab Enggak, Al-Um. tunggu. Kiamat, pastikan kalau buka sumber itu dari Google, jangan PDF, pastikan dari Google. Buka Ini aja. literatur, adik. Ini literatur. Bukan Karena aku tahu blogspot. sumber PDF Bodoh dari kamu, mana, bodoh. blogspotnya dari mana. Ini Satu buku, sumber ini buku, emailnya sama nih, lihat Isa, buku Isa ada ISBN ini ada. Jelas lah ngomongnya yang jelas. Nggak berani tuh sama. Oke, kita lanjutkan aja. Lanjutkan. Sama saya. Biar Saya real, pakai literatur kalau saya nggak biasa kayak kalian, nggak berpendidikan. Ya, nggak usah kejang-kejang. Oke, silakan dilanjut, Keman. Nggak usah kejang-kejang. Ya, saya ajari kamu di sini. Ini ya, ajaran Islam itu mengajarkan untuk ayat persusuan itu orang tua bisa kawin sama anaknya sendiri. Kita perhatikan teman-teman. Ini surah 4 ayat 22 sampai 23. Kita lihat ya. Jadi konsepnya begini, itu menyusui supaya apa? Supaya tidak bisa nikah. Jadi harus disusui supaya nggak bisa nikah. Itu aturan Islam nih, ajaran jahiliyah nih. Jadi dikatakan ini, jika seorang perempuan menyusui seorang anak yang baru lahir, jadi perempuan ini itu disusui oleh tetangga, maka tidak ada larangan sekiranya perempuan yang menyusui itu menikah dengan ayah anak perempuan itu. Jadi si perempuan ini, si tetangga itu bisa menikah dengan ayahnya anak itu. Jadi si anak perempuan ini itu adalah anak dari bapaknya ini sebenarnya. Tetapi bapaknya bisa nikah dengan perempuan ini. Lalu apa? Ayahnya anak tersebut juga boleh menikah dengan anak perempuan dan ibunya perempuan tersebut. Ya, karena perempuan tersebut bukan menyusui ayahnya anak. Jadi perempuan itu bisa menikah dengan ayahnya anak, dan juga si bapaknya ini bisa menikah dengan anak perempuannya sendiri. Ya, jadi silakan Anda jelaskan ini konsep persusuan kok kayak begini modelnya. Ya, kasih saya data, buktikan kalau Imam Syafi'i nggak seperti itu. Lalu yang kedua teman-teman, tadi cuma bawa begini terus dibikin ketawa-ketawa. Botol, ini Yesus itu mengusir orang yang ketika di bait Allah itu mereka itu sedang berdagang. Sedangkan bait Allah itu tempat yang suci. Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan pada hari Sabat. Jadi ketika mereka itu menyucikan hari Sabat, Yesus adalah Tuhannya. Anda baca Kejadian 12 itu. Ketika mereka hari Sabat, mereka itu nggak bisa untuk melakukan kesibukan. Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan pada hari Sabat. Ya, jadi ya dia betul, dari sini Anda udah mengatakan, dari narasi Anda bahwa ayat ini Yesus punya aturan dia. Siapa orang boleh berdagang di bait? Waktu habis. Ya. Oh iya, ini Rashid atau Tengku yang mana dulu? Rashid ya. Buat teman-teman yang di bawah, silakan di tap ya. Oh nah ya, gini aja, langsung aja. Oke, udah jelas ya. Ini untuk teman-teman Islam, udah gua kasih tahu semuanya. Kalian orang-orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir bagaimana memilih yang namanya Tuhan yang sesungguhnya. Ada di Qul Huwallahu Ahad. Bagaimana kekuasaannya ada di ayat kursi. Seperti itu. Jadi kalau ada narasi-narasi seperti ini, begitulah firman Tuhan 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya akan ada sekelompok manusia yang akan disesatkan oleh Al-Quran itu sendiri. Ya inilah dia nih, bocah-bocah nggak jelas ini, entah betina atau jantan, nggak ngerti lah intinya. Karena apa? Karena memang mereka itu harus 1 Korintus 4 nomor 10, betul katanya, raka, manusia-manusia raka, dengan ajaran-ajarannya yang mereka nggak paham, seperti apa pencabulan itu, seperti apa terlalu fokus kepada Rasulullah, terlalu fokus kepada Rasulullah. Hei, Tuhanmu 32 gadis perawan jangan dilupakan. Jangan kau lupakan 32 gadis perawan, dipersembahkan untuk Tuhan. Sarah juga dilakukannya oleh Tuhan. Pada akhirnya Sarah hamil. Aduh, gimana sih? Karena terlalu kejang, terlalu ngerasa diri bisa, bahwa data nggak jelas dari mana. Itu aja, berkembang dong. Belajar sedikit aja. Tuhanmu aja 2 nggak bisa kau satukan. Pertanyaan saya dulu,
kepada kiamat. Apa hukumnya ketika perempuan berpakaian laki-laki dan laki-laki berpakaian perempuan? Apa hukumnya dari Tuhan Yesus? Diapain nama Tuhan Yesus? Yang punya golok itu yang nggak pernah dipakai. Lu ngomong di sini nanya kagak pernah dijawab. Lu takut? Gitu, kalau ditanya tuh jawab. Oh, ternyata kalau percaya sama Tuhan Yesus, mau perempuan berpakaian laki-laki atau laki-laki berpakaian perempuan tidak masalah. Yang penting Yesus dituhankan. Intinya Yesus Tuhan, bodoh amat. Walaupun EQ gue jongkok, walaupun sering dikatakan bahwasanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, tapi Allah Bapa dengan Yesus ketemu, duduk bareng. Gimana caranya itu? Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus harus jadi bangke dulu, baru jadi Tuhan. Itu ajaran apa? Seperti apa ajaranmu itu? Makanya belajar dulu di rumahmu baru pindah. Jadi lu gak kelimpungan. Al-Quran cuman sebuah buku yang lu anggap buku, yang lu anggap apapun itu menyesatkan kalian. Makanya dari itu pertanyaan-pertanyaan kalian itu selalu membingungkan kalian sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan kalian tersesat. Sekian. Silakan waktu untuk Kristen. Bentar, saya mau sapa Kang Faru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gantung dari kiamat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, katanya dikasih sama kiamat aja dulu. Dia pun istirahat katanya. Karena si Kristen Iman pun udah istirahat, si CP pun istirahat ya. Langsung istirahat kiamat ya. Siapa yang ngomong ini? Bukan istirahat. Biarkan dulu si kiamat melanjutkan narasinya. Kamu ini menambah-nambahin bahasa saya. Si kiamat melanjutkan narasinya katanya. Tetap aku salah. Silakan kiamat. Dan kalau saya tidak salah ingat, yaitu besarin si kiamat. Bentar, Kang Faru bicara sebentar, Bung. Gimana Kang Faru? kalau tadi kita lihat, kiamat ini membuka Ayo, dimulai yuk dari saya. adanya Imam Syafi'i jilid 9 yang kalau saya tidak salah ingat dia membuka Ayo, halaman diperbesar. 121. Ini kok jadi Islamnya narasi. Salah perbesar ini. Nanti waktumu, kisolok nanti waktumu nanti ya. Bisa nggak Islam disiplin? Bisa nggak Islam disiplin? Host pemilik Tolong ini kok tiba-tiba kejang kenapa? saya nggak kejam. Ya Anda Bisa ngatur. saya bicara host Islam. punya Gimana ini masih dilanjut? Aduh, cuma itu aja injek lah nih, gak ada diskusinya yang disiplin. 131, 132 itu apa? Ayo, Iya nanti mantap. Waktunya Nanti mantap si- gantian. biar nggak ribut. Sekarang gantian. Silakan. Waktunya si dari Kristen. Oke. Silakan. Diam. Ini Komar Oke, Anda. udah diam CP, diam dulu. Kau takut hari nak. Diam, ngomong kiamat. Ya, buat teman-teman yang di bawah, yang Islam Laskar Api ketik 1 ya, ramaikan ketik 1 yang Islam, yang Kristen ketik 2 ya, ramaikan kita para pejuang Islam, kita doakan di sini ya. Ya, Tapi di ya tap. tap ya. Jangan percaya sama PDF kiamat. Itu emailnya satu email sama. Ayo taruhan aja sama saya. Siapa yang bisa buktikan data saya palsu? Saya open cam potong leher. Ya. Yuk, Ayo saya tantang. Itu bilangnya tadi saya nggak pakai blogspot kayak kelasnya kalian, nggak berpendidikan. Oke, saya di tertib. Silakan kiamat untuk waktumu 3 menit. Ini nih, anak nggak berpendidikan, anak jadah, jadinya begitu. Dikasih data malah bilangnya PDF. Justru PDF itu buku botol. Aduh, bodoh sekali ya. Ini ya, yang pertama tadi dikatakan oleh siapa Rashid yang ngomong panjang lebar tapi nggak ada isinya. Ternyata mereka menghina, padahal dia itu menghina agamanya sendiri. Mengatakan Al-Quran membuat orang-orang itu sesat. Subhanallah. Ini kayak Muhammad teman-teman. Surat 13 ayat 27 ketika Allah diminta mukjizatnya nggak bisa apa-apa. Kayak sempaknya Muhammad. Muhammad mengatakan apa? Allah adalah penyesat. Sedangkan dalam surah 7 ayat 16 penyesat itu adalah iblis. Ya, sekarang Anda tanya,
Mana hukumnya di Kristen nggak boleh pakai baju perempuan atau menyerupai perempuan? Ini saya tunjukkan dulu Nabi Anda kayak perempuan. Sahih Bukhari 2393, di sini dikatakan apa Muhammad? Janganlah kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah, karena tidak satu pun wahyu pun yang turun kepadaku saat aku Muhammad, di sini maksudnya, berada dalam pakaian seorang istri kecuali Aisyah. Subhanallah. Ya. Lalu di dalam hadis Ibnu Majah 1966, di sini Muhammad itu memakaikan baju perempuan. Nah, dia membayangkan nih, ketika Usama ini adalah laki-laki, Muhammad mengatakan, sekiranya Usama adalah seorang budak perempuan, niscaya aku akan mendandani dan memakaikan gaun untuknya, sehingga aku akan membuatnya laku. Subhanallah, nabimu membayangkan seorang laki-laki dengan baju perempuan. Ya, saya nanti akan tunjukkan nabimu homo ya. Lalu gimana dalam kekristenan? Tunjukkan ya. 1 Korintus 6 ya. Di sini dikatakan apa? Bahwasanya banci, ini lihat, banci tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ya. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan gimana ajaran Islam? Oh, lain, Bung. Ya, di dalam Bukhari 654 di sini dikatakan di bawah, Az-Zubaydi berkata bahwasanya kami tidak membenarkan sholat bermakmum di belakang seorang banci kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Subhanallah, lu cinta Luna bisa menjadi imam di masjid. Ini ajaran Islam. Kalian yang bertoleransi dengan para waria, ajaran waria, bantah dalil saya dengan cara yang berpendidikan, bukan dengan mulut sampah. Kayak Allah Anda surah 8 ayat 55, mulutnya sampah. Ya. Jadi apa, saya heran, ajaran menggoli binatang di dalam Tirmizi 1375 dan fatwanya 325030 menggoli binatang tidak membatalkan ibadah puasa dan haji. Subhanallah. Ya, tapi tunggu gini. Kalau ini buku host ya. Ini sebenarnya debat lintas agama atau hujat lintas agama sih? Buktikan saya hujat, saya open camp potong leher. Ayo, saya tantang. Kalian kiamat cuma membuka. Abdul. Ya, tunggu ya. Bila menghujat pakai Islam. Yakin nih Kristen. Comor panjang kok dia. Islam. Bentar, ada nih Kristen, nih para manusia raka, nih Ini. kan dia tadi dia mengatakan sempak Tuhan, oke? Itu adalah oke. Ya. Enggak gini. Oke, sebentar, ini Ar-Rasyid ya sekarang ya, Ar-Rasyid sekarang ya. Bukan. Kita buat parameter dulu. Kita buat parameter dulu. Kita mau debat lintas agama atau hujat lintas agama? Kalau mau hujat lintas agama enggak apa-apa gitu. Ya, posisi dari kiamat tadi yang membuka jilid 9 kitab dari Imam Syafi'i, kalau saya tidak salah ingat 131 halamannya. Apakah benar equation seperti itu? Sebentar Ken. Dari tadi saya diam ya. Iya, maksudnya ini ditemerin apa bagaimana? Saya Silakan di sini bertemer gitu. Kalau nggak temer silakan. Ini tergantung hostnya. Kalau nggak temer silakan gitu. Dalam kitab Al-Um jilid 9, apakah Ayo, timernya dijalankan. seperti itu? Jangan curi-curi Silakan waktu. tunjukkan Timernya. Ya, Islam memang begitu, nggak disiplin. Cium-cium batu aja, injak-injak orang itu. Oke, silakan saja. Sikut-sikutan. Padahal mencium batu loh. Sikut. Oke, tar dulu Ken. Ini siapa dulu nih? Sekali lagi. Oke, saya lanjut ya. Inilah saya cuman memberikan pemahaman kepada saudara-saudara Islam. Kalian tahu, kalian sudah paham seperti apa mereka, bagaimana kerakaan mereka, seperti apa di dalam kitab-kitab mereka harus menjadi 1 Korintus 4 nomor 10. Langsung aja. Lah ini langsung. Kenapa panas? Santai, jangan kejang-kejang. Saya di sini terakhir. Saya mau keluar karena saya ada urusan lebih penting. Karena di sini sudah bukan debat lagi. Karena di sini sudah hujat-hujatan. Kiamat tadi mengatakan bahwasanya dia berani potong leher. Nah, inilah manusia-manusia yang tidak pernah, ya segerombolan Edis lah, yang pernah mau telanjang katanya. Kalau ditunjukkan, ternyata ditunjukkan oleh Ustadz Ali, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kabur. Terus apalagi? Jadi banyak hal yang kalian selalu lakukan, tapi tidak pernah menunjukkan, hanya bisa menghujat.
Apakah itu bukan penghujatan? Sempak Tuhan itu adalah Nabi Muhammad? Pernah ada seperti itu? Anda mengatakan itu. Silahkan potong leher kalau mau potong leher. Seperti apa pertanggungjawabannya? Mau membukakan apapun itu seperti apa? Mengasumsikan sendiri. Kembalilah ke ajaran kalian dulu, pahami dulu, satukan dulu Tuhanmu. Kalian aja belum selesai. Mereka ada dalam keraguan-raguan, seumur hidup berdebat, mana yang oneness, mana yang trinitas. Tadi menjelaskan bahwasanya Tuhan seperti ini, Nabi Muhammad seperti ini. Kami umat Islam, kalian menjelak apapun, kami Nabi Muhammad sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah dilindungi, mukanya Rasulullah sudah dilindungi, dan kalian cuma bisa koar-koar nggak jelas dan disesatkan. Jelas mereka akan dibiarkan dalam kekufurannya. Jelas toh? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena apa? Karena kalian gak mau belajar. Kalian cuma mencari kesalahan. Kalau orang akan mencari kesalahan, ya sudah, tersesat kalian. Intinya hidup kalian tuh cuma penuh dengan kesesatan. Jelas 1400 tahun yang lalu dikatakan bahwasanya kalian ada dalam keraguan-raguan. Kalian aja bingung, terlalu sibuk dengan Al-Quran dan hadis, tapi nggak tahu maknanya. Yang kemarin sudah dijelaskan tentang menggauli binatang, sudah dijelasnya namanya hukum had seperti apa. Udah berapa kali, itu lagi di bawah, itu lagi. Men, update. Gua nggak tahu lu men atau ladies, gua nggak tahu deh. Ya pokoknya apalah itu, homreng atau apalah, lu yang ngomongin homreng lah apa segala macam. Gua nggak, kalau gua mau bongkar semua aib kalian itu, yang siapa yang pacaran dengan cowok siapa pacaran dengan cowok siapa. Kalian sebenarnya ajarannya cuman Yesus nih punya ajaran, cuman Paulus punya ajaran disahkan untuk nikah sejenis. Kalau di Indonesia ini Kristen mayoritas, habis Indonesia, habis. Itu pendeta kalian yang ngomong. Pendeta kalian, jangan lupakan. Ya, jangan lupakan pendeta kalian. Kalau Kristen mayoritas Indonesia selesai. Ya, Immanuel, saya cabut dulu ya. Saya pergi dulu karena memang sudah waktunya. Saya kabur. Saya kabur. Dari menjadi orang bodoh, orang neraka, orang goblok seumur hidup. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Immanuel. Saya nggak ada ilmunya kau. Panggil ulamamu ke sini, debat sama saya. Gitu loh. Oke, besarin kiamat. Diperbesar saya. Saya libas semua kalian di sini. Ya, moderator tolong perbesarkan moderator. Ya, terima kasih. Saya udah nge-lag nih. Silakan. Ya, pertama, gini. Muhammad itu mengatakan di dalam Sahih Bukhari 5982, ya, ini hadisnya sahih. Muhammad mengatakan bahwa dia, di sini dikatakan salah seorang dari kalian tidak dapat diselamatkan oleh amalnya. Maka para sahabat bertanya, ya, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Kok di sini mau bilang apa? Muhammad rendah hati, Muhammad berdusta. Ya, dipakai otaknya. Kalau kalian ngomong kayak begitu, gampang saja. Saya bukakan di dalam surah 33 ayat 56. Nih, dipakai matanya. Kalau orang ngasih data itu dicek, dipelajari, jangan jadi botol. Ya, ini di sini dikatakan Allah, ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusaluna. Apa artinya yusaluna? Bukan memohon rahmat, bukan menyampaikan rahmat, atau bukan. Artinya berdoa. Allah dan para malaikat berdoa. Kalau mau hadisnya gampang, nih saya tunjukkan. Di dalam Ibnu Khuzaimah misalkan. Ini salah satu aja. 1548 dikatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa, dijawab. Ya, lalu di sini orang-orang Islam itu disuruh juga berdoa kepada Nabi. Untuk apa di sini berdoa? Untuk memohon keselamatan untuk Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu di neraka. Ya, saya tunjukkan dalilnya ya. Jadi kalau mau buktikan Muhammad di neraka, karena Muhammad itu bersama-sama dengan Allah, teman-teman. Ya, contoh kita bisa lihat hadis Muslim, nih ya, 5032. Di sini dikatakan, sesungguhnya iblis memiliki singgasana di atas air. Ya, perhatikan,
Di sini singgasana iblis itu di atas air. Kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam Hud 7. Di atas air itu singgasananya siapa teman-teman? Kita lihat. Hud 7 dikatakan, dan dialah yang menciptakan pret dan seterusnya. Arsy Allah, atau nama lain dari arsy itu adalah singgasana. Arsy Allah di atas air. Ya, satu tetanggaan sama iblis. Ya, kita tambahin lagi, misalkan surah 50 ayat 30. Boleh di-pause bentar, saya bukakan literatur. Langsung saya bukakan nih literatur. Tafsir Al-Quran Al-Muyassar. Oke. Pas dulu ya. Oke, di dalam surah 50 Al-Kahf ayat 30 dikatakan apa di sini? Dan ingatlah diketahui dan bla 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 bla. Di sini dikatakan apa? Neraka jahanam menjawab, "Ya Rob, apakah masih ada tambahan lagi?" Kemudian Allah meletakkan telapak kakinya di mana di sini? Maka menyisihkan para penghuni neraka. Di sini menyisihkan para penghuni neraka berarti di mana kaki Allah? Di neraka. Makanya kalian sujudnya. Silakan, siapa ya? Tengku ya, Tengku. Ya. Atau akademi kristologi. Alfi mau ini nggak, Vi? Alfi, Tengku, akademik mungkin. Bang akademik, ada Bang Alfi ini lanjut dulu. Oke. Kasih Kang Faru dulu, Alfi nyusul Kang Faru ntar. Oke, silakan Kang Faru dari Kiamat yang menyatakan berdoa. Berdoa. Kayak Yesus berdoa ya, silakan. Besarin akademiknya, Laiku. Moderator besarkan akademik, saya sudah nge-lag nih, nggak bisa besar. Oke. Silakan moderator. Oke. Ya, silakan. Saya tadi ingin bertanya ya tentang apa yang dia sampaikan mengenai, karena dia mencela bahas ini bahas itu, seakan dia tuh tahu. Oke lah, kalau kita diskusi dunia nyata dia belum tentu bisa ya. Nah, tadi dia membuka ya jilid 9 di Imam Syafi'i. Itu yang dia kasih tanda yang posisinya halaman 131 ya. Kita cek. Karena namanya PDF itu bisa ya diedit. Nah, ini ya. Silakan Kiamat kau cocokkan ya. Kita bareng-bareng kita cek halaman 131. Apakah sama yang kamu sampaikan itu isinya seperti ini? Jadi, posisi yang kamu sampaikan 131 apakah itu real dari kitab yang memang di-scan ataukah memang yang telah diubah-ubah? Karena posisi 131 yang saya ingat tidak seperti itu tulisan yang ada di dalamnya. Dan tadi kamu memberitahu kepada kita itu jilid 9 dari karangan Imam Asy-Syafi'i. Benarkah demikian nih ya? Padahal sejak awal saya tidak memberikan tahu nih. Tapi karena saya tidak diberikan upaya untuk menyampaikan, makanya saya diam dulu. Nah, oke, 131. Nah, benar nggak 131 isinya ini? Coba kau sekarang cek 131. Oke, saya pause. Apakah mau membuktikan ini sama? Saya pause dulu. Makanya berapa? Orang nunjukin literatur 131 coba kamu tampakkan. Tampak tidak. 151 kok halaman 151. 151. Saya pengen lihat kamu. Ya udah buka aja 151. 151 buka aja 151. Memang sebentar kita cocokkan. Islam. Ya sebentar. Jangan semua bicara. Biar dicocokkan. Tampak kata si Kiamat 151 ini. 131 dibaca on. 151 katanya. Bukan 131-nya sama enggak itu? 131 sama Jadi coba itu aja. 131 kau buka PDF-nya. Ahmad, apa susahnya sih? 100. Ayo, 131 buka aja simpel. Pakai kupingnya 131-nya kau samakan dulu Kiamat. PDF-nya. Sekarang taruhan sama saya kalau berbeda saya potong buka leher. dulu PDF-nya. Ayo buka 151. 131 sama nggak? Isinya kayak gini sama nggak? 131 saya minta ini itu aja. Halaman 131 yang saya tunjukkan. Coba iya. 131. Langsung buka dong PDF-nya dong. Dibuka perbandingan Kiamat. Buka PDF-nya. Kalau kau memang benar. Jangan dia lagi mengedit ya. Jangan dia lagi satunya berbeda. PDF, kau buka punyamu. Dibilang 100. Ayo, edit tanda yang tampilkan di sini. Waktunya semuanya dia mute. Biar dilanjutkan karena nggak ada yang mau nih. Kadini diam Kadini. Ya, Kadini diam. Oke, ini semuanya diam biar dilanjutkan timernya. Akademi silakan. Buka 131 dari awal ya, kita lihat.
Coba. Oh, di inspek dia 131 benar halamannya, Dek. Kalau Oke, Celuk. 131 celuk. Halamannya dia perbesar, Dek, perbesar. Ya celuk. Kalau yang saya buka, saya tunjukkan itu 151. 100. Ya, Malu gak lu Islam? Tadi makanya Islam. cocokkan jangan Nih, jangan Kucluk. itu adalah editan. Ini Kan saya bilang 151 seperti itu Kucluk. ya. Ini Kucluk, dibaca Kalau dulu kita Kucluk. lihat sini permasalahan tersebut, ketika dia melakukan kebaikan dan dia akan masuk surga, maka dia akan selamat. Dia sudah ditentukan. Tetapi menurut dari denominasi Lutheran, sebanyak apapun dosanya, sebanyak apapun posisi dari kesalahannya, kebaikannya itu tidak berpengaruh. Meskipun dia seorang pembunuh, itu dalam hal masalah denominasi Lutheran, dia tetap mendapatkan keselamatan. Bahkan di dalam kekatolikan yang ada, kita muslim pun mendapatkan keselamatan yang dikenal dengan istilah keselamatan universal. Sedangkan Erastus Sabdono sendiri yang melahirkan Gereja Rehoboth mengakui kita itu mesti mendapatkan keselamatan. Nah, lo semua membahas keselamatan yang tadi kamu singgung itu terkait tentang masalah keselamatan, ini masih hal yang rancu. Kenapa demikian? Di kalangan internal kalian tersebut itu rancu, mana yang benar. Dan lalu masalah yang pakai burung itu, silakan cek di NIF 1923, itu posisi ketona tersebut, wow, itu por ya. Apakah itu dinilai seperti itu Tuhan kalian? Cek 1923 di Yohanes, NIF versinya itu ketona, dan bahkan diakui itu burungnya di posisinya tidak memakai penutup. Apakah seperti itu kitab yang kalian yakini kebenarannya? Itu ketona ya, NIF 1923 di Yohanes sendiri. Artinya di sini kalau mau bahas keselamatan, fokus keselamatan. Tentang permasalahan doa, fokus masalah doa, jangan mencela-menceki kiamat ya. Jadi jika kita diskusi, yuk kita biar enak itu buat tema yang ada. Habis. Bang Kris, Bang Akademik, Bang Alpi, Bang Ken izin bentar ya. Jadi gini ya, ini nggak usah dijalankan waktu ini, aku interupsi. Karena selama ini yang aku tahu, kalau diskusi sama kiamat sama si Christian Prince ini, dia temanya selalu lompat-lompat. Jadi biar diskusi ini berjalan lancar, kita tentukan aja tema. Jadi tema itu yang kita bahas. Jadi nggak lompat. Yang bahas keselamatan itu Islam. Kok jadi saya dibilang lompat? Ini 3 menit setelah ini siapa lagi nih? Alfiga. Halo, Bang Hos. Bang Alfi. Jadi kita tentukan aja temanya, apa tema yang kita diskusikan. Jadi jangan lompat-lompat gitu loh. Sejak awal bukan saya tanggapi. Iya. Narasi kosong tadi saya tanggapi. Udah nggak usah nangis-nangisan kalau nggak ada. Loh, ini 3 menit 2 orang gitu. Kita hadisnya mana? 3 menit gantian, setelah Islam Kristen, setelah Kristen Islam gitu. Tunggu ya, tunggu. Oke. Wah, kurang juga. Gimana Bang Kris? Kita tentukan tema aja. Jadi satu tema aja yang kita bahas. Jangan lompat-lompat gitu loh maksudnya. Oke. Sekarang gini. Karena sama mereka ini lompat-lompat. Oke. Ini nggak kebalik bocah. Yang kau diam dulu kiamat. Kalau itu kiamat betul. Kiamat. Jangan go ini kali go. Diam dulu biar aku jelaskan. Yang nggak ngomong di mute dulu. Nah, jadi nggak kayak pasar gitu loh. Yang ada waktu ya udah dia ngomong gitu loh. Kalaupun dia beri pertanyaan jangan langsung dijawab, nanti pas waktu kau baru ngomong. Paham ya? Ada kan diskusi adabnya kan? Orang lama kan? Udah nanti Anda debat aja sama saya kalau mau merasakan, ya. Kau merasakan apa? Iya, kita lihat. Ya, kita lihat. Kau diam dulu kau. Allahmu bisa apa? Kitabnya bisa apa? Debat sama saya. Dan mulai lompat. Jadi tentukan tema aja. Nggak usah banyak om. Kau bisa diam nggak? Kurta. Nggak usah banyak om. Diam kau. Dia tentukan tema, kalau memang dia nggak mampu, tentukan hari dan jamnya, open camp semua, gimana? Alah, banyak omong ajaran tentukan tema nggak akan bisa sih kiamat. Kiamat nggak akan bisa. Ayat 66 tuh kau bantah dulu ajaran bunuh diri. Oke, dah. Silakan ke CP. Silakanlah. Lu 3 menit waktu lu, yang lain diem. Moderator jangan dulu sembarangan nekan orang ya. Oke, silakan. Saya. Oke. Iya, silakan kiamat. Moderator. Iya. Saya. Naikin kiamat. Iya. Saya. Diperbesar. Silakan 3 menit. Yang lain mute ya. Jangan ada ikut. Gitu. Silakan. Jadi begini ya kawan-kawannya. Kok kalian ini suka ngutip orang Islam selamat. Kalian nggak yakin kah dengan keselamatan dari agama kalian? Ya. Sedangkan begini loh, dalam kekristenan ya. Taruhlah itu Calvinis atau apapun, taruhlah. Dalam Alkitab itu dikatakan apa sih? Nih ya. Filipi 2 ayat 12 dikatakan apa? Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu.
Gak ada satu orang Kristen pun yang mau bantah ayat ini untuk tidak mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu yes, betul, orang Kristen pasti selamat, tapi harus dikerjakan. Kalau Anda merasa selamat tapi nggak mengerjakan Tuhan, respon itu Anda namanya munafik. Namanya nggak diri. 693 kata Pak. Di sini dikatakan kata bahwasanya siapa saja yang meninggalkan dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Lalu pertanyaan apa? Meskipun dia mencuri dan berzina, Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Ini surga kalian. Surga apa? Surganya orang-orang pencuri dan berzina. Bahkan di dalam Bukhari 6312, ini saya bukakan ya, adik-adik semua ya. Saya ajarin ini Pak Ustadz ini yang ngajarin kalian. Pak Ustadz ini, ya. Ini hadisnya sahih nih. Semua dalil saya sahih, ya. Di sini apa? Muhammad bersabda nih, ini Tuhanmu nih. Ini tajalinya Allah nih, Muhammad tajalinya Allah. Ngomong apa? Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Subhanallah, berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah berzina. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Subhanallah, ajaran hancur. Coba jelaskan ajaran ini, ya. Jangan kau bacot, pelintir-pelintir Alkitab. Otakmu dalam kaidahmu aja nggak ngerti apa-apa kau. Ilmumu nggak sampai. Agamamu aja nggak paham. Mau jelaskan agama saya. Ya, ini saya tunjukkan lagi ya. Surga kalian di dalam An-Naba 33 itu isinya wanita-wanita berdada montok. Itu buat apa? Surga kayak begini. Surga seks kayak begini kayak apa? Kesibukan laki-laki di surga apa? Memecah perawan. Ya, pesta seks. Nih, gadis-gadis montok ini apa nih di surga nih? Berpayu berdarah montok yang umurnya tuh bocah-bocah ini apa? Di dalam surah Al-Waqiah ayat 35-36, memecah perawan. Otak sarungan Islam Muhammad. Buat apa? Nabimu melakukan pemerkosaan dalam Bukhari 4853. Buat apa? Tunjukkan kayak begitu kelakuannya. Jawab. Stop kau, diam kau. Oke, Alfi atau Chris, suruh dulu teman-teman di bawah tap-tap, Chris. Oh, iya. Alfi masuk dong. Oke, boleh. Silakan moderator dibesarkan untuk Alfi ya. Teman-teman yang di bawah di tap-tap ya, di share. Ya, yang Islam rapatkan barisan, takbir, Allahu Akbar. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena temanya mungkin menguji lintas agama. Oke, baik. Aku akan membawa Roma 16:16. Bedanya aku dengan kiamat, teman-teman ya. Aku bukan bani terjemahan gitu. Bahwasanya apabila terjemahannya itu bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Itu bunyi original teksnya. Aspas aste alelos en pilemati agio aspazontai humas ai ecclesia itu Kristo. Kata pilemati itu bermakna ciuman, teman-teman. Apa buktinya? Stop dulu timernya. Apa buktinya bahwasanya pilemati itu bermakna, bentar ya, aku buka kamera bentar. Di pause dulu. Bukti bahwasannya man atau cipoan gitu ya. Cipoan kudus ya. Aku sekarang berada di Roma 16:16 nih. Tunggu, masih blur. Bentar Bang Ken, masih blur. Wait. Ini kita luli Alkitab kapi. Apa ya, benar ya? nanti pakai TB2 ya. Wih, keren enggak? Bentar ya. Oke. Di sini tuh dikatakan di Roma 16:16. Bentar, ini masih blur nih. Bentar Bang. Enggak apa, baca aja enggak apa-apa. Itu pasti blur terus nanti itu. Atau dilap juga kameranya. Nih, Roma 16:16 nih. Roma 16:16. Bersalam-salamlah kamu dengan cipoan kudus, ya, ciuman kudus. Salam kepada kamu dari jemaat Kristus. Nah, jadi pengajaran-pengajaran yang seperti ini tuh memang berasal daripada kekristenan, teman-teman. Jadi, pause dulu sebentar. Boleh? Nah, aku mau nunjukkan sesuatu lagi nih. Ntar ya. Pause dulu. Enak kalau pause-pause gini gitu. Jadi semakin panas telinga kekristenan itu mendengar hujahnya Alfi tuh. Nih, satu data lagi nih. Aku sih
ngomong itu nggak terlalu panjang-panjang, tapi ya ini ditampilin cuman beberapa detik aja. Bocah. Jadi jangan kok diam dulu. Coach lu. Monyet diam kau dulu. Kok panas? diam Aduh. dulu. Kayak mana sih Kau ini ngomong ada yang tritung ini? Orang mau tampilin data juga. Diam dulu. Sabar ya. Bentar Bang Ken. Ini diganggu Roh Kudus jaringanku ini. Tiga. Nggak apa-apa, kita mute aja, di pause. Tapi kan kalau dia nggak berusaha narasi nggak apa-apa juga kan, diem dia. Kita pause ya. Enggak, Kita disuruh pause kan, diem jangan dia. diganggu konsentrasi, maksudnya. Oke. Jadi jangan salah gitu. Pada saat Santo Petrus dan Paulus itu melakukan cipuan kudus atau ciuman kudus, ini memang udah ajaran daripada junjungan-junjungan kalian, ya. Nah, lalu data berikutnya nih. Pause dulu sebentar lagi. Enak kali ngepost timer ini, memang makin panas di kiamat. Nah, jadi teman-teman ya, bahwasanya ajaran daripada Roma 16:19 Dulu baru bicara ya, kan di pause nih apanya. Nanti takutnya orang ini ngomong lagi, Alpi. Ketika kamu udah buka data, baru kamu ngomong gitu. Maaf. Iya, jadi King James Version sendiri mengeluarkan itu Bible versi homoseksual. Ya, tentang bagaimana praktek LGBT ya, atau lagi BT dan gay itu, waduh, parah sekali itu. Ajaran dari mana ini? Nah, nanti teman-teman. Alfi belum siap tema, belum siap materi, tapi nanti Alfi akan membahas tentang bagaimana di dalam buku yang Alfi bawa versi cetak, ya. Sebentar, ini kok sering-sering blur ya, kameraku diganggu Roh Kudus mulu nih. Oke, gimana caranya nih? Baik, gak apa-apa, ditelankan di timernya. Ini bakal jernih sendiri nih. Nah, nih. Menurut kanon Montefiore, Yesus seorang gay. Nah, di sini dikatakan berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Crusman di mana? Oxford pada tahun 1967. Kanon Haik Montefiore, pendeta Great Santo Mary di Cranberry ya, menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Jeder, Tuhanmu seorang gay gitu. Gimana? Sekian dulu monitor. Habisin nanggung. Silakan Aki Tengku, dilanjut. Aku sambung aja ya. Jadi kalau ngomong konsep keselamatan, kalian nih oten-oten nih jangan mimpi kalian akan diselamatkan Yesus. Yesus tidak pernah mengenal kalian, ya. Untuk kalau ngomong konsep keselamatan, kalau di dalam Islam jelas apa kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Ya orang yang enggan ini seperti kalian, penyembah manusia. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada konsep keselamatan di dalam Kristen. Yesus tidak pernah kenal Kristen. Kristen ini orang-orang yang tidak bersunat. Apakah pengikut Yesus orang-orang yang tidak bersunat? Oke, waktu habis. Oh, oke. Sedikit kali waktunya. Oke, dari Tuhan diperbesar dulu ya. Dari kiamat. Oh, tunggu. Ini CP gimana? Udah apa? Gemetaran lawan Kristen? Sabar. Oh, Kan belum. Oke, silakan kiamat. Berikan waktu sama saya kiamat. Kalau bawa dalil original teks tampilin dong. Aku baca original teks tuh. Ya, gak usah bacot, bocah yang nggak ada ilmunya. Jadi begini ya, bocah, ya, baca, tapi otaknya bodoh. Ini apa? Ini kudus, ini hagios, ini apa? Botol? Yang dibahas Pilema, Ini apa? Hagios ini apa artinya? Suci. Yang dibahas Pilema, iya cipuan kudus. Bocah. Pilema, yang dibahas Pilema. Ya, Yang dibahas kan biarkan aja Pilema. Pi, biarkan aja Pi. Bocah. Gak usah silakan. potong-potong. Ini Roma 16, ini ayat 16.
Kamu bilang tadi nggak ada di bahasa Yunaninya. Ini apa bocah? Matanya dipakai. Minimal kalau bersiasat licik, nipu kayak Allah surat 3 ayat 54. Agak pakai otak. Saya pikir saya itu Allahmu bisa kena interupsi host. 142. Interupsi host. Ya, yang kubas itu kata pilema, bukan hagiosnya. Ya, yang pilema, ya, yang kubas kata pilema bukan hagios. Silakan. Kenapa ini cium artinya? Di sini artinya kudus botol. Kau bilang ini cuma cium doang. Bahkan kau pelintir jadi cipokan. Goblok kau, otakmu di mana? Waduh, nih emang Islam ini memang bodoh ya jadi pengikut Muhammad ya. Saya tadi tunjukkan di dalam Ibnu Majah 196, nabimu LGBT. Ya, di dalam Al-Jir ayat 6, nabimu gila. Bahkan di dalam Bukhari 6467, nabimu melakukan pencobaan bunuh diri. Ya, lalu itu kau bawa. Siapa itu si kanon-kanon itu? Di mana dia ngomong, dasarnya di mana? Kok enak sekali bawa orang yang asal ngomong lalu dijadikan data. Ini otak Islam di mana? Tunjukkan saya di Alkitab. Yang dilakukan Yesus itu apa kepada sesama jenis? Dia colok-colok binatang atau apa seperti Nabi Anda ajarannya? Di dalam Tirmizi 1375 dan Fatwa 325030, sesungguhnya menggauli binatang tidak membatalkan ibadah puasa dan haji. Subhanallah. Ya, ini ajaran Islam. Terus ini apa nih? Coba kita lihat nih. Inilah negara Islam yang legalkan guidance LGBT ya. Ini bisa, ini saya next kan ini ada nih. Nah, ini negara Islam nih, Turki ya, Mali dan seterusnya. Jadi sangat banyak teman-teman. Lalu nih pernikahan Islam nih LGBT membaca surah Al-Fatihah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Islam ini Muslim ya. Apain kau bawa itu? Ini di Sumatera juga. Sumatera ini kebanyakan Islam nih pada LGBT nih. Sumatera paling banyak tuh. Ya, jadi gini ya, saya tunjukkan Nabi Anda itu gak cuman ngisep lagi. Nabimu itu menghisap lidah. Nih saya tunjukkan ya di dalam Musnad Imam Ahmad 245. Nih, jangan ditambah-tambahin. Ini lihat. Muhammad menghisap lidah atau mulut. Ini ngisap lidah sama mulut apa, cowok? Ini namanya cipok. Namanya cium kudus, tapi kau bilangnya cipokan. Subhanallah. Aduh, gak sempat lagi. Kencing, ya. Semua tahu Muhammad itu kencingnya jongkok. Ini ada kisah di dalam sirah ya kawan-kawannya. Ini halaman 97 di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Di sini ternyata untuk memutuskan seorang itu waria atau tidak, itu dengan cara apa? Dengan cara melihat cara kencingnya. Waktu habis. Oke, Alfi jawab Tirmizi 1375. Bentar ya. Bro host. Ya. Boleh nggak aku digantikan dulu? Aku ada telepon mau ini keluar. Aku minta maaf banget nih Christian Le. Boleh, aman. Aman ya. Buat semuanya teman-teman di bawah dan di atas, terima kasih ya. Semoga diskusinya berjalan dengan lancar. Bro TP, Kiamat, lanjutkan ya. Salam. Oke, salam. Bang Kris, suara kipasnya Bang Kris. Ya hujan, silakan Vi. Ini timernya mana? Kok jadi gini ya? Tuh. Ngapain? Kan gua. Naikin satu dong, bantu timer. Biar enak. Ya, yang di bawah, yang bisa jadi timer silakan ya. Jangan pakai timer room, nggak bisa di post itu. Aku satu device ini. Ini juga Bobo Tirmizi 1375 dari sejak zaman Fir'aun sunat juga sampai 2023. Ya, yang di bawah yang bisa jadi timer siapa? Silakan.
Naikin RK coba RK. Timer. Kak Tiara bisa timer nggak Kak Tiara? Sudah biar aku nggak bisa on cam lagi. Ini akunku satu ke ban nih yang tadi. Oh, ya sudah. Ya, di follow ya akun Batangku ini, di follow ya. Oke, moderator dibesarkan layar Alfi. Saya nggak bisa membesarkan lagi nih, udah apa? Oh, ada Aki Jibril. Bantu moderator aku. Naikkan Aki Jibril aja, nih aku ganti akun dulu nih. Nah, Aki Jibril, bantu moderator timer. Waduh, Ini. Strike Aki masa Jibril. Bang Jibril timer? Enggak, dia ikut. Ya, bukan Bang Jibril timer. Ini kalau bisa aku timer nih, karena yang tadi udah ke ban. Jadi ini aku minta di follow dulu biar bisa buka jadi timer nih. Di follow ya akun Bang Tengku ya. Bang Tengku ini di follow biar dia bisa on cam. Ya silakan Vi, lanjut. Aki Jibril, request Aki Jibril. Berapa nih? Udah ada kah? Mana orangnya? Mana akunnya? Enggak request sih. Yang pihak Kristen katanya ada yang mau itu tuh apa jadi ini apa tuh timernya itu si RK naikin kan? Naikin RK kan timer doang. Iya kan tanya dulu bos, tanya dulu. Selama 5 menit silakan Alfi. 5 menit. Ini mah ngejar-ngejar waktu. Oke, bismillahirrahmanirrahim aja lah ya. Jadi Kiamat membawakan Trimisi 1375 dan dia membawakan terjemahan dari Google. Itulah kesalahan dari Bani terjemahan seorang Kiamat. Udah bodoh Bani terjemahan, kucuk lagi kan gitu. Bang, jadikan ini dong timer Bang RK aja tuh biar bisa di post tuh. Ntar di post di reset lagi waktunya. Oke, siap. Gue timer nih. Moderator jangan dulu naikkan lain ya, 01 ya. Oke, ada yang kita tunggu soalnya. Oke, Bang Andi, nanti naikkan untuk Bang Jibril ya. Aku nggak bisa buka data lagi di soal ini. Sembarangan naikkan orang. Ada si Juma. Bukan. Bukan. Lagi cari pampers deh si Juma. Softtek. Jangan. CP Berapa menit timernya? Biar aku buat timernya timer jangan stop. Timernya jangan stop buat ini dong. Timer 3 menit. 3 menit. Gua tahu kok 3 menit. Gua tinggal pause aja. Gua adil kok, aman. Oh, oke, baik. Silakan aman. 3 menit ya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi Trimisi 1375 ini sudah sejak zaman Firaun Sunat sampai 2023 Kiamat bobo ini terus gitu. Padahal udah dijawab berulang kali gitu ya. Kalau dia menggunakan terjemahan memang benar. Bunyi terjemahan itu barang siapa yang menggoli binatang maka tidak ada hukum baginya. Kalau itu terjemahan berasal dari Google, padahal berbunyi di original teksnya itu fala hadda alaih. Fala hadda alaih itu bermakna tiada hukuman had untuknya atau tiada hukuman had atasnya gitu. Boleh di pause dulu? Oke, baik lanjut 1, 2, 3. Jadi terjemahan yang sebenarnya itu berbunyi barang siapa yang menggoli binatang maka tidak dikenakan hukum had atau hukum berzina atasnya. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan di Trimisi 1375 ini, di Islam itu ada yang dinamakan dengan hukum had dan hukum ta'zir gitu. Hukum had itu adalah hukum yang hukumnya itu diatur langsung oleh Al-Quran itu, di dalam nas Al-Quran. Nah, sementara hukum ta'zir itu hukum yang dikembalikan lagi kepada pemimpin atau pemuka di pada daerah tertentu. Nah, karena kenapa? Hukum bagi orang yang menggol bintang ini tidak diatur gitu di dalam Al-Quran. Tidak ada hukumnya.
Maka dikarenakan di dalam hadis itu dikembalikan lagi kepada Amirul Mukminin atau pemimpin di pada masa dan pada daerah tersebut gitu, di mana kedapatan pelaku. Nah, gini, begitu sempurna Islam sampai hal-hal yang sedetil ini pun diatur gitu. Bagaimana dengan kekristenan? Apakah ada hukum ya bahwasanya diharamkan untuk menggauli nenek sendiri, ibu sendiri, ada enggak? Simple ya. Nah, oke. Ini di post lagi. Oke. Aku akan mengkritisi kesalahan Kiamat tadi. Bentar ya. Di post dulu. Bentar. Oke, baik. Aku akan balik kepada ke Roma 16:16 tadi. Seorang Kiamat bisa membaca nggak sih? Kiamat, kau bisa membaca nggak? Yang ku bahas tadi itu kata pilema. Ya, kata pilema itu bukan hagio, bukan hagios. Inilah kesalahan Anda sebagai seorang bani terjemahan. Berbunyi di sini aspasante aleilos en pilemati agio aspazontai humas ai ecclesia itu Kristo. Yang ku kritisi itu kata pilema. Karena kenapa? Kata pilema itu sebenarnya artinya itu ciuman, bukan cium. Makanya kenapa di dalam TB2 itu sudah berganti kata ciuman kudus, bukan cium kudus. Ciuman itu gak ada bedanya sama kata cipoan. Cipoan kudus, ciuman kudus itu sama aja. Nah, ini bagaimana kalau kedapatan terjadi sama laki-laki dan laki-laki itu sama-sama memiliki kumis, saling-saling ciuman kudus. Ini bahaya ini. Ini yang disebut dengan lagi bete. Ini gay. Makanya nggak salah aku membawakan buku Apakah Yesus Orang Gay. Nah, ini kalau kita ulas teman-teman, nanti kejang-kejang Kiamat dan ante-antenya di bawah tuh. Nah, makanya ini kalau diteruskan ini nanti terjadi kegoncangan daripada sekte 16 pengikut keagamaan Martin Luther. Ya, KJP yang dibawa oleh dia, KJP homoseksual itu berasal daripada dia tuh. Oke, sekian. Silakan Bro Kiamat. Oke, boleh tuh Profesor. Oh, Pak Kiamat ya. Kebiasaan itu. Ya, biar ku tanggapi dia dulu ya. Si Abdul ini yang tukang cium ini kayak nabinya. Sebentar, saya akan on cam dulu. Dia tadi maaf, suaranya Bro CP hilang ya? Hilang sendiri lo ya. Iya. Jangan lupa kasih pilih dan agape Bang Kiamat dengan yang lain. Sinyalnya apa? Gimana nih CP? Bandingkan perbedaan sinyal. Silakan Bro Kiamat sambil nunggu CP atau belum? Oke, saya bukakan ya data ya. Aduh, ini data saya tadi Muhammad Cipokan nggak dibantah, seorang imam boleh waria nggak dibantah. Cuman pelintir itu lagi. Saya dari tadi kan udah bahas, ini kan artinya ciuman, ya. Sedangkan di sini, nih Anda lihat di sini, hagios itu artinya kudus, cium kudus. Lalu apa masalahnya bukan cium mesum? Sekarang pertanyaannya, nabimu itu cipok itu ngapain? Cipok cowok itu ngapain? Di dalam Musnad Imam Ahmad 16245. Subhanallah, pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Ini kalau Anda masih seperti itu, saya kasih tahu ya, di Arab, ya di Timur Tengah itu ada tradisi namanya cium hidung. Ya, ini nih kayak begini nih. Ini kayak begini nih. Nih, no. Ini ada tradisi Timur. Dan bukan berarti orang para rasul itu kemudian kayak nabimu itu ngisap lidah, nggak ada. Kayak nabimu ngisap lidah. Dijelaskan itu ngapain menghisap lidah nabimu, ya, memakaikan laki-laki dengan baju perempuan itu ngapain? Nabimu kencingnya jongkok di dalam Ibnu Majah 303 yang adalah kencing perempuan itu ngapain? Ya, adik ya. Terus mau bahas tentang menggoli binatang yang mana itu bukan termasuk hukuman zina. Terus kamu mengatakan ajaran Islam itu lengkap. Apa lengkap? Menggoli binatang bukan berzina. Otakmu di mana? Bukan berzina. Subhanallah, Islam ya. Saya tunjukkan teman-teman ya. Ini ya. Fatwa boleh di-post dulu.
Ya, saya bukakan ya, fatwa 325030. Saya bukakan teman-teman. Bukan zina ya. Ini persis ini seperti ulamanya nih. Ya, ini fatwa ya, 325030. Di sini ya, ini pertanyaannya, kenapa menggoli istri itu kemudian itu membatalkan aktivitas keagamaan, kemudian menggoli binatang itu tidak berhubungan intim dengan binatang. Terus di sini katakan nih, beberapa ulama telah memutuskan bahwa melakukan hubungan intim dengan binatang tidak membatalkan haji dan puasa adalah benar. Subhanallah, ngomong kotor aja itu batal. Menggoli binatang tidak. Di mana ajaran ini? Ajaran yang lengkap, yang benar, gondolmu, makmu kiper. Ini ajaran begini, ajaran lengkap. Ini ajaran binatang. Kenapa babi di Islam itu nggak boleh dimakan? Karena bolehnya digauli. Gitu cara memahami, cara analisis botol umat-umat Islam yang logikanya jongkok. Mana kalian ini? Babi nggak boleh dimakan, digauli. Loh, pedoman amal dijelaskan. Kenapa di bawah ini ya? Di bawah ini nih, Tirmizi 1375, di bawah dikatakan hadis ini lebih sahih daripada hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal. Ini apa, Alfi? Yang sok-sokan baca apa ini artinya, Alfi? Menggauli binatang yang gak ada hukuman zina ya, yang bukan zina katanya menggauli binatang, tapi dikatakan hadis ini menjadi pedoman amal. Subhanallah. Coba jelaskan. Jelaskan. Aduh umat goblok gini. Terus di dalam surat 223 kawan-kawan ya, umat Al-Baqarah 223, itu ajaran sodomi. Ajaran Islam membolehkan sodomi. Itu mau ke bawah. Bukakan aja Kak Kiamat. Iya, itu udah bisa waktunya ya. Ajaran sodomi. Bisa. Nanti sodomi ya Kiamat ya. Nanti tak bukakan kitabnya nanti. Ya, di Fathul Bari itu. Dijelaskan. Jangan lupa jawab pertanyaan dari si Alfi itu ya, Bro CP, tentang kasih agape dan kasih pilia itu. Bandingkan biar dia paham. Itu tadi aku tadi on camera tadi kepental tadi kan aku dijawab itu Bro ya. Udah. Iya. Sembarang aja, nggak ada yang nurunin. Kamu turun sendiri kok. Silakan. Enggak, Alfi udah, Bang Roti. Bang Os. Udah, ya giliran kamu sekarang. Enggak, gini. Alfi udah kelar dialognya karena dari yayasan udah suruh turun juga. Yayasan kamu. Pimpinan yayasanmu nggak berani sama saya. Mana pimpinan yayasan? Yang berani sama saya. Pimpinanmu, Apa? Gini Bang Kris. Karena gini Bang, sebenarnya lomba hujan ini sebenarnya bukan berdiskusi. Jadi temanya apa? Yang didiskusikan apa? Karena memang si CP sama si Kiamat ini dari dulu ya, kita tentukan tema tetap bukan ke tema dia. Makanya di situ aku males. Ya. Gue sangat menghargai Bang RK loh, langsung mute dia loh. Iya. Ini yang dua lainnya langsung kepanasan kayak mana ini? Benar. Oke, saya dari dulu. Gini. Alfi buka-bukaan aja. Alfi kan dari Apologi Islam Indonesia udah kena tegur juga nih dari yayasan gitu. Karena udah dialog sama mereka gitu kan. Dan room ini juga sebenarnya udah kena tegur tuh dari API. Kenapa naikkan yang dua itu gitu. Sebenarnya nih Alfi buka-bukaan aja nih gitu. Makanya aku tadi udah bingung gitu kan. Ini udah hujatan gitu loh. Aku juga nggak enak sama saudara-saudara API gitu loh. Gini, Alfi juga tadi bingung. Ini sebenarnya debat lintas agama atau hujat lintas agama gitu. Kalau mau hujat ya buka tema hujat lintas agama aja kan gitu ya. Tapi nggak ada yang jawab, ya udah hujat-hujatan aja kan gitu sekalian, bahasa-bahasa sekalian gitu. Gini Bang Alfi, tadi aku udah interupsi kan, aku bilang sama Bang Kris, kita tentukan tema, karena dari dulu tuh mereka ini nggak bisa, kalau kita tentukan tema tuh nggak bisa, karena nggak akan bisa mereka membahas satu tema, tetap lompat dia. Yang dibahas apa, yang dijelaskan apa, dari dulu tuh seperti itu. Jadi emang nggak bisa sebenarnya. Saya no comment ya, maaf ya. Iya, dari dulu sih sebenarnya, dari dulu kayak gitu. Nggak akan bisa orang ini dikasih tema tuh nggak akan bisa menjawab.
percayalah. Bang RK, makasih tuh timernya tadi sedikit tuh. Ya. Gak apa-apa. Santai saya. Aku juga nggak enak nih jadi host. Karena tadi di awal memang solo squad ya, sendiri lawan para penghujat, lawan Kristen, naik teman-teman api. Ya aku juga jadi nggak enak naik menghadirkan 2 siluman alien itu. Ya kalau sendiri ya tadi lihat JP Kejang ya. Aku juga posisinya bukan apologet nih. Aku bukan posisinya bukan debater juga. Tapi posisinya gini nih. Aku udah tinggal sendirian. 1 menit. Boleh saya berbicara 1 menit? Silakan. Boleh. Oke, sebelum saya turun ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Tadi mungkin Bang Akademik ada membahas tentang predestinasi ya, dari Calvinisme maupun dari Lutheran ya, Lutheran dan Calvinis ya. Tolong sampaikan ke Bang Akademis, kalau beliau mau dialog dengan saya, kalau beliau paham tentang teologi tentang tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, spiritual grace dan predestinasi, silakan dialog dengan saya, dialog damai. Saya ingin beliau memaparkan tentang teologi tulip itu seperti apa dan maunya seperti apa. Seberapa jauh pemahaman beliau tentang teologi tulip dari Calvinisme, dan kita lihat apa kata Alkitab. Boleh, nanti ku sampaikan nanti. Kalau perlu ku fasilitasi roomnya nanti tuh. Siap. Tidak, nanti biasanya beliau live, saya pun live. Itu aja, karena beliau tadi sempat singgung soal teologi tulip ya. Dan juga saya ingin membahas lebih lanjut tentang itu. Kalau beliau memahami tentang teologi tulip. Ya. Nanti Alfi sampaikan tuh. Siap. Ya. Soalnya saya belajar dari situ juga. Jadi ketika beliau bertanya tentang predestinasi, ya saya ingin berdialog dengan beliau satu versus satu. Dia live, saya live. Sejauh apa beliau paham tentang teologi tulip. Mungkin sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Ya. Oke. Terima kasih ya. Saya izin pamit ya. Wassalamualaikum Bang Teguh. Terima kasih ya Bang Teguh. Oke, Bang RK. Bang RK. Ya. Dari saya Kristen Emmanuel. Terima kasih banyak ya Bang RK ya. Sampaikan salam hangat saya kepada teman-teman yang Kristen. Selamat Hari Natal ya untuk yang Kristen yang merayakan ya Bang RK ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih. Saya izin pamit teman-teman ya. Teman-teman jangan give lagi teman-teman. Saya mau turunin teman-teman. Oke, terima kasih ya. Saya izin pamit ya. Oke Bang. Waalaikumsalam. Islam win. Tulis di bawah. Islam menang. Ini bukan kalah menang sih sebenarnya. Aku kalau lomba-lomba hujat itu memang nggak bisa, aku nggak pintar aku lomba-lomba hujat. Aki, menang kok. Islam menang. Kenapa? Karena mereka bingung mencari premis, mencari kesalahan, akhirnya hujatan. Nah, disitulah letak kemenangannya. Ketika mereka tidak mampu lagi mencari data, tidak mampu lagi mencari kesalahan, tidak mampu lagi mematahkan statement dari Islam, dan di akhir ada statement api, mereka nggak mampu, ya timbullah hujatan. Dari awal tadi, disitulah kemenangannya, gitu. Bukan congornya. Intinya yang disampaikan itu nggak ada isinya mereka. Apa yang dipermasalahkan apa pula? Ya dari dulu emang kayak gitu. Assalamualaikum Aki Jibril. Assalamualaikum Aki Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi kerja nih sebentar, tapi saya mau meluruskan satu hal ya, sebentar aja, karena saya sambil kerja nih, jadi tadi nggak enak. Ini saya cuma mau meluruskan satu hal sebentar. Fadolahi. Maaf ya, Ikhwan. Di sini tadi ada yang bawa fatwa, ya. Katanya ini fatwa resmi dan segala macam. Ini bukan fatwa ya. Ini website betul islamweb.net. Di sini ada pertanyaan, di sini ada yang menjawab. Bedakan ya fatwa sama tempat tanya jawab. Oh, ya. Itu Quora ya? Quora ya? Question. Jadi kita bisa nanya, nanti websitenya menjawab. Jadi bukan fatwa ini, bukan keputusan ijma ulama. Nah, jadi kalau yang nggak paham, sok-sok paham, ya itu lebih bagus kiamat. Bagusan jual bakso borak saja lagi, kiamat nggak bisa. Ini orang ini tempat pertanyaan, tempat menjawab.
Kan suara kiamat kayak gitu kan. Jadi awalnya saya coba-coba. Nggak, jadi ini dan dia bacanya di sini aja. Sementara di sini kalau dibaca ya. Ini. Nah, ya. Ini kita translate. Mereka berpendapat bahwa melakukan kebinatangan akan membatalkan haji. Ya. Jadi ini bukan fatwa. Saya mau meluruskan ini aja. Jadi ini jelas ya, questions, answers. Tapi kalau mau takiah sih ya terserah ya. Oke. Terima kasih. Juga. Karena posisinya di sini Alfi satu device juga, Jibril. Susah juga kan. Makanya dari tadi tuh mainnya green screen doang gitu tampilin datanya. Kesulitan juga ngecek data dia tuh. Tapi enaknya tuh gini gitu. Dialog sama badan terjemahan tuh gitu. Enak, matanya enak kalau paham. Jadi untuk para antek-antek kiamat di bawah gitu ya, tolong sampaikan ke kiamat minimal bisa baca Grikoinal lah gitu. Terus tadi bawa hadis, saya lagi on the way jadi main capture aja. Ini tadi saya tunjukin ya. Ini tadi loh Bang Immanuel. Iya. Ini sebenarnya dia kelihatan sih. Ini kelihatan ini yang dia bawa doif. Ini kan namanya. Jadi, aduh, kalau mau fitnah kayak gitu, ya nanti kan dia masuk pesantren tuh 5 tahun, kan kita lihat nanti. Insya Allah ya, saya sambung kerja ya, abang-abangku, Iwan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf banget ya Ki Jibril ya. Enggak apa-apa. Menaikkan 2 siluman itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.